pada tanggal 10 Februari 1958 atau 1 bulan setelah pertemuan di Sungai Dareh, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat. Pertama, tuntutan pembubaran Kabinet Juanda dalam waktu 5 kali 24 jam. 2. Tuntutan pemberian wewenang kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Kabinet Nasional yang bebas dari unsur PKI. Dan ketiga, pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional atau sebagai presiden simbol persatuan yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Respon keras pemerintah pusat dijawab Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan para pendukungnya dengan membentuk kabinet tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tanggal 15 Februari 1958. Pihak PRRI menolak tunduk pada Kabinet Juanda dan mengumumkan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri baru. Pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang oleh para tokohnya diklaim sebagai gerakan untuk mengoreksi pemerintahan dan bukan upaya memisahkan diri dari NKRI direspon berbeda oleh pemerintah Soekarno. Presiden Soekarno yang baru pulang dari lawatan ke Eropa Timur dan mendapat laporan dari Perdana Menteri Juanda terkait kemunculan gerakan yang ia sebut sebagai pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi, langsung memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh penggagas dua gerakan tersebut. Itu kan sikap pemerintah untuk menghadapi situasi yang harus diselesaikannya pada ketika itu. Dan memang dalam kenyataannya kalau tidak diselesaikan dengan cara seperti itu juga tidak mudah. Dan memang di antara perwira-perwira TNI sendiri kan terjadi konflik. Itu juga yang menyebabkan persoalan. Dan berbagai persoalan keamanan dalam negeri ketika itu tidak segera bisa diselesaikan. Untuk menumpas PRRI yang dianggap sebagai gerakan separatis, pemerintah pusat kemudian menggelar operasi militer dengan membentuk satuan tempur yang berasal dari 3 kesatuan yang dimiliki Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Satuan tempur yang berasal dari Kesatuan Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini diberi nama sandi Operasi 17 Agustus dan dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Penyerbuan tentara pada waktu itu lebih hebat daripada penyerbuan Belanda. Penyerbuan Belanda tidak ada tokoh yang mati terbunuh. Waktu itu Dahlan Jambe ditembak dan beberapa yang ditangkap. Mereka sampai akhir tidak mengakui bahwa mereka berontak. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin perbaikan tapi karena dalam kenyataan kemudian ada juga perlawanan militer dan ada ultimatum, maka oleh pemerintah pusat dinyatakan itu sebagai pemberontakan. Pasukan APRI pertama kali mendarat di Sumatera Tengah pada tanggal 17 April 1958 melalui jalur laut. Pasukan ini masuk dari Pantai Padang, 9 km di utara pusat kota pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. 6 jam kemudian, Kota Padang berhasil dikuasai pasukan APRI tanpa ada perlawanan. Sekitar 500 tentara PRRI di Padang menyerah tanpa syarat kepada pasukan APRI. Deklarasi PRRI kemudian mau diserang itu, seluruh kepala daerah, seluruh komandan tentara itu ikut PRRI. Mereka keluar semua. 17 April dia mendarat di Padang. Padang sebenarnya sudah dikosongkan. Nah, memang sempat mereka menggunakan tapi sebelum itu, sebelum pendaratan tentara Yani, itu di Gunung Padang itu sempat dipasang Basoka, Mariam itu barang-barang Amerika semua gitu kan. Tapi ketika tentara armada Yani ini mendarat di Padang, tidak ada lagi perlawanan sebenarnya. Mereka sudah mengungsi semua, pegawai juga sudah mengungsi, kantor gubernur kosong, sudah ke daerah semua gitu. Sukses tentara. Nyaris nggak melawan orang PRRI. Masuk di Padang, orang PRRI pada mundur aja terus semuanya. Masuk di para perupuk itu kan pada mundur Solo. Di sana pun juga ada daerah Pekanbaru, merangsek ke daerah 50 kota dari Bukit Tinggi. Di sana Kilian Jauh ke Sejunjung, relatif dapat perlawanan.
orang PRI mundur, artinya mundur aja. Walaupun ada bentrokan, tapi tidak seperti perlawanan yang luar biasa lah. Dalam hitungan bulan, kota-kota penting lain di wilayah Sumatera Tengah berhasil dikontrol dan dinyatakan aman oleh APRI. Sementara itu, pasukan PRRI yang terdesak masuk ke kampung-kampung dan hutan rimba yang dulu menjadi kantung-kantung perjuangan mereka pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI 1 dekade sebelumnya. Iya, Bapak saya pernah cerita, kita nggak mau nyerang apa-apa, kita serang duluan. Kalau diserang ya apa boleh buat, kita harus bertahan. Itu intinya ke situ, bertahan dan kita melawan, itu aja. Entah kebetulan, entah enggak ya, tapi jelas kan hampir tokoh-tokohnya hampir relatif sama ya, dan pengalaman perjuangan mereka pada masa PDRI itu seakan-akan dibawa lagi ke masa-masa tahun-tahun 58 ya kan. Cuma musuhnya itu berbeda. Kalau pada masa PDRI itu adalah Belanda, ini tanggapan saya. Pada tahun ini apanya itu adalah Jakarta. Ya, relatif sama untuk membebaskan Indonesia atau bahkan daerah dari kungkungan taruhlah kolonialis lah ya. Tapi kolonialis yang pertama tahun 49 itu adalah Belanda. Kalau ini mungkin kolonialisnya katanya yang Jakarta atau pemerintah pusat. Setelah berhasil merebut kota-kota di Sumatera Tengah, APRI kemudian menggelar operasi pembersihan dengan menyasar kampung-kampung dan hutan di wilayah Sumatera Tengah. Operasi 17 Agustus baru dinyatakan berakhir bersamaan dengan menyerahnya Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 23 Juni 1961. 61-an itu udah resmi berakhir. Tapi kan tentara atau Jakarta masih memperlakukan keadaan darurat atau penguasa perang daerah di sini sampai ya 3-4-5 tahun pertama atau 60-an tetap di sini. Karena masih ada pemikiran kemungkinan kembali melawan, sehingga memang kesatuan-kesatuan militer kan ditubuhkan, diciptakan di Sumatera Barat. Didirikanlah Kodam, didirikan Korem, 3 Korem di Sumatera Tengah pada masa itu, di Pekanbaru, Bukit Tinggi dan Solo, ya kan. Ada 12 Kodim, ada kalau sekarang kan ada semacam Koramil, dulu ada Buterpra namanya, ada puluhan di Sumatera Barat ini dulunya. Dan itu memang betul-betul menjaga dan membuat tidak bisa berkutiknya orang Minang lagi pada masa itu. Pada peringatan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961, Jenderal Abdul Haris Nasution mengemukakan bahwa korban tewas akibat peristiwa PRRI mencapai 10.159 orang, di mana lebih dari separuhnya sebanyak 5.592 orang adalah rakyat sipil. Berakhirnya peristiwa PRRI tidak serta-merta mengakhiri dampak sosial dan politik yang timbul akibat konflik politik ini. Hingga bertahun-tahun kemudian, berbagai ekses yang diakibatkan konflik berdarah ini tetap menghantui dan sulit dilupakan oleh pihak-pihak yang pernah terdampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan peristiwa traumatik ini.